Hello Blokedik, balik lagi nih di Weekend Blokedik. Kali ini masih sama aku Desi yang kece, keren, ditemani tempat yang kece juga. Dan aku hari ini ditemani sama seseorang yang legend di dunia musisi. Di Indonesia apalagi di Malang. Halo Mas Kidnap, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Mas? Kesibukannya liatin medsos sih. Oh, iya. Saya lagi PPK. Iya ya benar ya. Mau apapun juga kehalang sama. Apalagi seperti kita. Maksudnya izin juga nggak keluar. Oh iya benar juga. Jadi sementara ini kita berkaryanya lewat medsos. Itu live music streaming gitu? Sempat kemarin pertama-tama dulu waktu baru pandemi, kita bikin live streaming gitu. Banyak ya yang nonton pastinya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau manggung-manggung? Manggung hampir dipastikan nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Soalnya banyak yang nawar, tapi kendalanya tetap diizin. Oh, padahal kan kalau menerapkan protokol pun bisa gitu Mas, protokol kesehatan. Mungkin pertimbangannya mungkin setelah ada vaksinasi sampai 80% mungkin baru mereka ngasih izin. Mungkin dari pemerintahnya seperti itu. Jadi ya kita jalani lewat dunia itu aja, dunia apa? Sosial media. Sosial media aja. Iya. Mas Kidnap ini kan tergabung dalam grup Flanela nih. Ya. Barangkali ada Blokedik yang baru-baru dengerin lagu-lagunya Flanela tuh mau tahu juga kenapa sih bandnya kok dinamain Flanela? Oh, jadi Flanela itu dari mimpi. Jadi dapatnya dari mimpi. Yeah. Waktu itu saya lihat ada band dari Malang namanya Real Band, terus kok asik gitu nyanyiin lagu sendiri, gitu asik kan. Terus akhirnya sampai di rumah kebawa mimpi, terus ada di kertasnya tulisan Flanela. Termotivasi. Akhirnya iya tiba-tiba gitu, masih lama sih. Iya. Setelah itu punya band yang bikin lagu sendiri. Akhirnya saya tawarin gimana kalau nama ini. Ya udah. Namanya Flanela. Oh, terus waktu Flanela muncul tuh tahun berapa Mas? Flanela itu tahun 2000. Tahun 2000-an. Wow. Kamu masih umur berapa itu? Aku masih belum lahir kalau itu Mas kayaknya. Masih baru iya. jadi benih pun belum jadi. Masih cita-cita ya. Iya, masih cita-cita. Mungkin bisa Mas ceritain sedikit aja tentang perjalanannya Flanela. Mulai dari lahirnya sampai sekarang. Ya itu waktu itu lagi bikin band pertemanan gitu dari sama almarhum keyboardis saya Mas. Oh iya. Terus sama sama Vicky, sama Ngup. Terus saya nyerahin demo ke manajernya, bakal manajer kita nyerahin sama teman-temannya Fani. Iya. Terus akhirnya dia setuju, akhirnya kita jalan kita bikin album indie itu pertama tahun 2000. 2000-an. 2000 terus 2001 belum ngeluarin, kita nyoba ngasih materi-materi ke label-label. Oh iya. Ngasih materi ke label-label. Kita masih disuruh bikin terus sama label kan. Akhirnya kita udahlah nggak usah fokus ngasih ke label lah, kita pokoknya bikin karya terus lah. Iya. Bikin karya terus sampai kita nggak fokus ke label, akhirnya kita bikin indie, ada indie lagi baru. Nah tahun 2003 itu ada produser yang datang ke Malang, ada acara terus didengerin lagunya Flanela, terus akhirnya tertarik. Produsernya ke studio, akhirnya keluar album pertama. Album pertama, udah bukan mini album lagi Mas ya? Bukan. Album. Bukan album indie, jadi kita udah ikut label waktu itu. Oh udah ikut label. Nah kalau Mas Kidnap sendiri itu kan bikin lagu itu inspirasi tuh gimana Mas? Untuk nyari inspirasi
inspirasinya buat nulis lirik itu gimana? Satu dari pengalaman pribadi. Oh ya, itu pasti. Terus dari curhatnya teman. Iya, itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau curhat-curhat, bisa jadi duit nanti. Iya bener, bisa jadi duit buat kita. Terus dari buku, dari film, dari banyak sih sebenarnya, banyak. Yang pasti itu sebenarnya nggak dipaksa, nggak dipaksa. Pokoknya tiba-tiba keluar aja lagunya, keluar aja. Intinya semuanya itu balik dari yang di atas sih sebenarnya. Iya benar juga sih. Kita misalnya kalau nggak dapat dari yang di atas nggak mungkin tiba-tiba dapat gitu kan. Bener. Tapi emang melalui saya, bikin lagu kayak gini. Mungkin itu bisa jadi motivasi, tips-tips buat band-band yang sekarang itu mau maju tapi kayak takut gimana. Jangan takut memulai sebenarnya. Iya benar sih. Kalau misalnya kita takut pertamanya udah takut memulai, kita udah nggak dapat 100%-nya nantinya gitu. Iya. Pokoknya hajar aja lah. Itu dengerin guys. Buat yang muda-muda kan masih panjang waktunya. Iya. Kalau kita kan udah sampai album keempat, udah waktunya ada generasi baru kan. Ada generasi baru ya, moga-moga ada yang bisa lebih besar dari band kita, dari Malang. Itu sih cita-citanya kita. Nah itu guys, buat kalian yang mau maju di karir permusikan, jangan takut melangkah. Terus inspirasi juga bisa datang dari Mas Kidnap nih. Inspirasi banyak sebenarnya, dari manapun sebenarnya, dari influence, dari diri kita, dari teman, pokoknya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat bisa jadi sesuatu. Yang penting itu semuanya dirasain gitu. Kalau misalnya intinya kalau misalnya aku bikin lagu, apa yang tak rasain pasti orang pernah ngerasain itu. Iya benar. Kadang relate gitu ya. Apa ya? Lebih berbagi perasaan yang sama sih sebenarnya bikin lagu. Itu kayak lagu Aku Bisa, pasti ada momen waktu dia itu lagi disakitin sama orang, disakitin sama pasangannya. Itu mungkin nggak tahu pernah ngalamin apa enggak. Aku pernah sih Mas, waktu dengerin Aku Bisa itu kayak, aduh iya aku pernah kayak di masa ini. Nah seperti itu, curhat. Gak apa-apa lah, tipis-tipis ya Blok Edi. Seperti itu. Terus mungkin ada project yang lagi dikerjain saat ini Mas? Project, saya lagi sering-seringnya konten di YouTube juga. Iya. Jadi kita bikin. Ngevlog gitu atau gimana? Oh enggak. Kalau ngevlog belum. Cover gitu. Cover lagu-lagu kesukaan saya. Iya. Terus sama lagunya Planela juga saya cover. Di cover ulang gitu ya? Dibikin apa ulang. Ada cuma gitar doang. Collab gitu? Collab ya? Masih belum. Kalau menurut Mas Kidnap nih, perkembangan musik dulu sama sekarang tuh gimana? Perkembangan musik dulu sama sekarang itu, kalau dulu itu ada antara band satu sama band yang lain itu punya fans sendiri-sendiri. Oh iya. Jadi mereka punya fans yang kuat-kuat. Kalau sekarang kayaknya kita nggak bisa ngasih dia jadi fansnya ini, nggak ada seperti itu. Kalau dulu tuh slankers gitu ya, slankers. Iya benar. Kalau sekarang ada slankers tapi dia masih dengerin yang lain. Iya benar. Seperti itu. Kalau sekarang seperti itu. Karena apa? Karena zamannya udah beda. Iya benar. Karena informasi itu cepet banget dari media sosial, terus dari media sosial, dan gampang, aksesnya juga gampang. Kalau dulu kan dulu tuh masih harus ke warnet dulu, lihat di TV. Iya ke warnet, kalau nggak gitu harus beli kaset dulu. Iya kaset dulu CD gitu dulu, sih. Seperti itu. Kalau sekarang kan nggak seperti itu, kita dengerin pokoknya ada kuota atau apa. Iya benar. Udah dapat dengerin. Nomor satu sih kalau kuota internet. Apalagi semua itu ada di YouTube gitu Mas ya. Ya. Ada di YouTube, ada di media sosial juga banyak kan yang SMS. Iya. Terus itu Mas, kan
Mas Kidnap dulu di indie kan. Bedanya di indie sama di major label tuh apa? Yang pasti kalau di major label itu lebih profesional. Iya. Ada kontrak soalnya sama orang lain, sama ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Kekurangannya kita nggak bisa benar-benar mengeluarkan apa yang kita pengen. Benar-benar. Jadi kita harus, kalau misalnya aransemennya kurang cocok sama label, harus dirubah. Teksnya kurang cocok sama label, harus dirubah. Terus yang pasti kalau dulu ya, kalau dulu tuh kalau label, kalau udah masuk label itu cepat menasional. Kalau sekarang nggak seperti itu. Kalau sekarang kalau kita punya band, punya karya yang bagus, punya manajemen yang bagus sendiri, nggak harus ke label sekarang. Di-upload di YouTube langsung di viral. YouTube, promonya bagus, bisa naik sendiri. Bener sih. Kalau sekarang ya. Iya. Gitu. Karena kalau di major label itu kan harus dituntut, biasanya gitu ada kayak deadline-nya gitu nggak sih Mas? Kamu bulan ini harus nyiptain lagu gini berapa gitu? Banyak seperti itunya, banyak promo selama 6 bulan harus kesini. Ada yang ngatur juga di sini. Iya. Kalau kita sendiri kan harus ngatur sendiri, belajar sendiri, harus sesuai dengan budget kita. Kalau dia kan udah nyiapin budget buat kita. Kalau major label. Iya. Terus itu yang Mas rasain tuh ketika Mas di indie sama di label itu apa? Kalau di indie mungkin itu ya salah satunya bisa ngeluarin apa yang ingin kita bicarakan dimasukin ke musik. Ya lebih ke masalah budget sih sebenarnya. Budgetnya. Kalau major label kan budgetnya udah tanggung mereka. Iya. Kita cuma bikin karya, benar-benar fokus karya. Kalau indie kan kita harus, ini duitnya mau dibuat apa aja biar bisa orang bisa pesan kita bisa nyampe ke orang lain. Nah itu harus pakai budget kita sendiri. Bedanya di situ. Terus itu Mas, aku kan baca berita juga sih di Google. Itu Fagetos pernah ya nyanyiin lagunya Mas Kidnap. Oh iya. Itu gimana ceritanya Mas, kok bisa? Bukan emang kita ada kontrak sama dia. Dia pengen nyanyi lagunya. Flanela yang bilang jadi labelnya ngubungin kita, terus kita ngobrol di sana. Jadi ya udah dia bikin yang lagu Bila Engkau. Tapi Bila Engkau itu masih di itu loh Mas, masih di 3 teratas di Spotify. Aku kemarin kan dengerin lagunya Mas. Itu masih nomor 3 ke atas. Jadi kalau yang Fagetos ini aku juga belum dengerin sih sebenarnya. Iya. Nah, hampir mirip sih sebenarnya, cuma beda belakang-belakangnya aja. Iya. Terus lagunya Mas di Flanela tuh yang paling ngena tuh apa? Yang maksudnya kayak buat saya pribadi. Iya, waktu nulis itu kayak wah iya. Ada yang tiada duanya. Tiada duanya. Mungkin bisa nih dinyanyiin sedikit. Refnya aja deh Mas, refnya aja. Gak ada gitar ya? Gitar? Gak ada, gak ada ya? Iya. Mungkin aku itu ya. Apa? Instrumennya ada gak sih Mas di YouTube? Dimana? Di YouTube ada gak sih? Instrumennya? Iya. Kayaknya gak ada, kalau ada tapi gak bagus. Mungkin refnya aja deh Mas, gak apa-apa refnya. Tuhan jangan Engkau berikan batas waktu, ku ingin rasakan sekali ini. Jika memang dia tertulis di dalam mimpi, cinta ini tiada duanya. Bener banget, aku ngerasain. Dia bener sih. Lagunya kan. Gimana? Tiada duanya ya, emang Mas dia itu tiada duanya. Bagi aku sih kamu gak ada duanya. Amin. Sampai tipis-tipis. Terus kegiatan Mas yang Mas Kidnap yang masih mau dilanjutin yang tetap di YouTube ini kan ya?
YouTube tetap jalan. Jadi aku saya sekeluarga itu bikin YouTube sendiri. Oh, betul. Jadi anak saya ada YouTube-nya sendiri. Iya. Saya ada YouTube-nya sendiri, istriku ada YouTube-nya sendiri. Saya ada YouTube-nya namanya Kidnap Official. Kidnap Official. Kalau yang anak saya itu namanya Little Brother. Iya. Terus yang istri saya itu Mas-mas dan mak-mak. Jadi dia masak-masak. Iya. Kalau anak saya main-main sama nyanyi-nyanyi lagu anak-anak. Kalau saya bikin nyanyi lagunya orang yang saya suka sama lagunya ciptaan saya sendiri. Anaknya Mas Kidnap ini berapa sih? 2. Apa gak ada kepikiran gitu Mas buatin lagu terus yang nyanyiin anaknya gitu? Ini aku lagi fokus bikin lagu anak. Iya. Jadi ini udah dapat 6 lagu. Mungkin tinggal 4 baru kita bikin album anak-anak. Kita tunggu nih guys. Saya merasa bertanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai pencipta lagu itu bertanggung jawab untuk bikin lagu anak-anak dengan kondisi sekarang ini. Karena selama saya lihat di medsos itu ternyata anak-anak udah mulai tumbuh dewasa dengan cepat gitu loh, dengan menyanyikan lagu-lagu yang harusnya nggak boleh dinyanyikan anak-anak itu. Saya juga merasa bersalah juga di sini. Terus akhirnya saya inisiatif untuk bikin lagu anak. Berkewajiban gitu. Berkewajiban. Mas, ya? Ada 6 lagu. Ada judulnya lucu-lucu kayak hewan-hewan, rusa, kerbau, terus main di sawah, terus bersepeda, seperti itulah anak-anak. Cuma kita bikin lagunya yang nadanya antara dewasa dan anak-anak, tapi teksnya anak-anak. Teksnya anak-anak. Itu mau Mas Kidnap sendiri yang nyanyiin atau? Oh enggak. Oh enggak. Rencananya mau kalau bisa banyak anak yang mau nyanyiin. Banyak gitu anak. Siapapun yang mau bergabung monggo. Iya guys, buat kalian yang mau gabung, mau nyanyiin lagu anak-anak dan mau memperbaiki musik saat ini, mungkin bisa langsung nih nge-DM Mas Kidnap. Ya. Terus mau tanya ini Mas, gimana sih rasanya waktu jadi rockstar? Bukan rockstar saya. Oh ya, bukan rockstar ya. Waktu jadi musisi saat itu, perasaannya gimana? Ya seneng aja, bermanfaat lagu-lagu kita sampai sekarang pun masih dinyanyiin. Iya benar. Itu karena lagu-lagu itu termasuk perjalanan hidup. Iya. Jadi ada lagu yang emang saya ciptain buat diri saya pribadi, kayak orang lain pasti ngalamin juga, kayak bilang kok itu gimana caranya nembak orang yang kita suka itu, mungkin sampai sekarang pun masih dinyanyiin. Masih. Dan akhirnya ada yang sampai nikah. Nah itu kita seneng, bermanfaat ya. Terus ada lagu Sah itu liriknya itu ada ijab kabulnya. Jadi mereka untuk menghafalkan ijab kabul nggak perlu dia menghafalkan buku, ini cukup nyanyi aja gitu. Terus kayak Aku Bisa itu, ya itu seperti yang kamu alamin kemarin-kemarin. Maksudnya kayaknya bisa deh Mas, aku nyanyi Bila Engkau, siapa tahu besok nikah. Aduh. Kasih enggak bercanda guys, bercanda. Maksudnya kayak Aku Bisa sebenarnya lagunya bukan lagu slow, tapi dia ngasih semangat sebenarnya kan, kayak demi aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kamu. Dan aku yang terluka oleh hatimu, mencoba mengobati periku sendiri, aku yakin aku bisa tanpamu. Maksudnya ngasih semangat sebenarnya lagu. Kalian yang lagi patah hati bisa tuh ya dengerin lagunya Flanela yang Aku Bisa. Itu liriknya relate banget sih guys. Kalian tuh bisa dengan kalian sendiri tuh, but move on tuh bisa. Itu intinya di situ. Iya. Semuanya intinya dari diri kita sendiri kan. Ya. Sama waktu. Ya, waktu kan? Bisa menyembuhkan semuanya. Bener. Pasti aku doain buat kalian yang patah hati, ada tuh langsung satu nyamperin kalian. Amin. Amin. Terus ini enggak Mas, ada niatan bikin konser bareng Flanela enggak? Masih belum. Masih belum. Kemarin kita udah bikin tahun yang lalu. Iya, 2020 kan Mas kalau nggak salah. Kita bikin konser orkestra. Jadi sekalian reuni sama teman-teman lama. Itu bikin itu.
Termasuk ini masih belum mendapat konsep. Kita pokoknya kalau mau manggung itu, kalau kita mau bikin acara kita maunya yang berkonsep. Iya benar juga. Nggak asal-asal. Harus sih, aku tungguin sih Mas, nanti kalau bisa aku bisa nih ikut konsernya Flanela. Siap. Pasti. Terus ini nih Mas, aku mau boleh dong dinyanyiin Bila Engkau. Refnya aja. Oh ya boleh. Bila engkau menerima cintaku, aku akan setia kepadamu, karena dirimu yang selama ini di hati. Yeay! Nah, buat kalian yang mau dengerin lagunya Flanela bisa di YouTube-nya apa Mas? YouTube-nya? Flanela Official. Flanela Official. Buat YouTube-nya Mas Kidnap tadi apa? Kidnap Official. Kidnap Official. Bisa langsung. Kalau nggak salah itu Flanela Band. Oh, Flanela Band. YouTube. Kalau yang di Spotify kan Flanela. Bisa tuh langsung kalian cek kalau langsung. Streaming. Ya, bisa langsung cek Spotify-nya Flanela. Dan kalau misal kalian mau dengerin lagunya juga di YouTube, bisa langsung cek di Flanela Band Official. Kalau mau langsung ngecek YouTube-nya Mas Kidnap nih, langsung Kidnap Official. Instagram-nya apa Mas? Kidnap Official juga. Kidnap Official. Kidnap_official. Kidnap_official. Nah, makasih banyak Mas ya udah luangin waktu hari ini. Sama-sama. Semoga karya-karya Mas Kidnap ke depannya itu lancar. Amin. Ya. Semoga juga PPKM segera berakhir. Insya Allah segera berakhir. Ini udah mulai banyak tawaran juga. Nah, ini Mas aku tunggu-tunggu buat konser. Tapi jauh-jauh. Jauh-jauh. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu mungkin aku dapat rezeki kan bisa beli tiket sama beli tiket pesawat gitu kan. Iya. Amin. Nah, makasih banyak Mas ya. Sama-sama. Makasih juga buat Olive House Home and Living yang udah nyediain tempat ini buat kita guys. Dadah, see you next time.